Pernahkah muncul pertanyaan ini dalam benak, kira-kira berapa lama lagi saya akan hidup? Bukan dalam rasa takut, tapi dalam keinginan untuk mempersiapkan, memperbaiki, dan menjalaninya dengan lebih penuh makna. Halo, dan salam sejahtera untuk semua yang sedang menonton. Semoga hari ini terasa damai, penuh ketenangan, dan membawa sedikit senyuman di wajah. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Duduklah dengan nyaman. Mungkin dengan secangkir teh hangat di tangan, dan mari berbincang tentang sesuatu yang sangat penting. Umur panjang. Pernahkah muncul pertanyaan ini dalam benak, kira-kira berapa lama lagi saya akan hidup? Bukan dalam rasa takut, tapi dalam keinginan untuk mempersiapkan, memperbaiki, dan menjalaninya dengan lebih penuh makna. Berdasarkan berbagai penelitian ilmiah dan pengalaman dari dunia klinis, ternyata ada beberapa tanda di tubuh dan kebiasaan sehari-hari yang bisa memprediksi panjang umur seseorang setelah usia 50 tahun. Tanda-tanda ini bukan ramalan, bukan pula sesuatu yang pasti, tapi bisa menjadi petunjuk, seperti cahaya kecil di jalan yang menunjukkan arah. Dan kabar baiknya, banyak dari tanda ini bisa ditingkatkan, bahkan dimulai hari ini, dari rumah sendiri. Penanda pertama, kecepatan berjalan. Sebuah studi panjang di berbagai negara menunjukkan bahwa orang dewasa yang tetap bisa berjalan dengan kecepatan normal atau cepat di usia lanjut, cenderung hidup lebih lama dibandingkan yang melambat secara signifikan. Kecepatan berjalan mencerminkan kekuatan otot, kesehatan jantung, keseimbangan saraf, dan bahkan kondisi mental. Bayangkan, seorang pria bernama Paul, usianya 82 tahun. Setiap pagi, ia berjalan perlahan, namun mantap mengelilingi taman dekat rumah. Ia tidak terburu-buru, tapi langkahnya tetap teratur. Tetangga sering menyapa, dan ia selalu menjawab dengan senyum. Paul tidak cepat, tapi dia konsisten, dan itu yang membuat tubuhnya tetap tangguh. Analogi, tubuh manusia seperti jam matahari. Selama masih bisa bergerak, waktu terus berjalan dengan teratur, dan hidup pun terasa stabil. Tips, luangkan waktu 20 menit sehari untuk berjalan kaki. Tidak perlu cepat, tapi lakukan rutin. Jalan pagi memberi energi, jalan sore membantu tidur lebih nyenyak. Pertanyaan reflektif, kapan terakhir kali saya berjalan santai tanpa terburu-buru? Tanda berikutnya adalah kekuatan tangan saat menggenggam. Menurut studi dari Eropa dan Asia, kekuatan genggaman tangan bisa mencerminkan kesehatan otot, sirkulasi darah, dan risiko jatuh. Lansia dengan genggaman yang kuat cenderung lebih mandiri dan memiliki risiko kematian lebih rendah. Bayangkan, seorang wanita bernama Rosa, 78 tahun. Setiap hari, ia bermain dengan cucunya dan memegang boneka, bola kecil, atau bahkan sapu saat membersihkan halaman. Tangannya tetap aktif, dan itu menjaga kekuatannya. Tips, gunakan bola karet kecil untuk latihan tangan. Genggam dan lepas 30 kali sambil duduk santai. Bisa dilakukan sambil menonton televisi atau mendengarkan musik. Analogi, genggaman yang kuat ibarat akar pohon. Meski angin datang, batangnya tetap berdiri. Pertanyaan reflektif, apakah saya masih bisa membuka tutup botol dengan mudah? Tanda ketiga ini sederhana, namun sangat penting, kemampuan berdiri dari kursi tanpa menggunakan tangan. Kemampuan ini menandakan kekuatan otot paha dan keseimbangan tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bisa berdiri dan duduk kembali tanpa bantuan tangan memiliki risiko kematian yang lebih rendah. Bayangkan, seorang pria bernama George, usia ke-76, ia melatih dirinya untuk berdiri dan duduk dari kursi 10 kali setiap pagi. Dulu sulit, tapi kini ia bisa melakukannya dengan mudah. Hasilnya, ia lebih percaya diri, jarang jatuh, dan merasa lebih kuat. Tips, latih diri berdiri dari kursi tanpa menyentuh sandaran tangan. Mulai dari 3 kali sehari, kemudian meningkat. Pastikan kursi tidak licin dan selalu ada penyangga jika diperlukan. Analogi, seperti perpada pintu, semakin sering digunakan, semakin lentur dan tidak kaku. Pertanyaan reflektif, sudah berapa lama saya tidak berlatih berdiri tanpa bantuan? Tanda keempat adalah
berat badan yang tidak naik turun drastis. Menurut studi, fluktuasi berat badan pada usia lanjut bisa menjadi tanda metabolisme tidak stabil, stres kronis, atau pola makan yang terganggu. Keseimbangan berat badan mencerminkan nutrisi yang cukup, metabolisme yang sehat, dan pola hidup yang teratur. Lihatlah seorang wanita bernama Eliza. Ia menjaga pola makannya sederhana. Makan 3 kali sehari, porsi kecil, sayur, dan protein. Tidak pernah diet ekstrem, tidak pula makan berlebihan. Berat badannya stabil, dan ia tetap bugar. Tips: makan tepat waktu, jangan terlalu malam, kurangi makanan tinggi garam, gula, dan lemak, perbanyak buah, sayur, dan minum air putih. Analogi: berat badan seperti air di dalam kendi, terlalu penuh bisa tumpah, terlalu sedikit bisa kering. Pertanyaan reflektif: apakah berat badan saya berubah drastis dalam 6 bulan terakhir? Tanda kelima. Apakah tidur terasa nyenyak dan cukup? Berdasarkan penelitian tidur jangka panjang, kualitas tidur memengaruhi daya tahan tubuh, kesehatan jantung, dan kondisi mental. Lansia yang tidur 6-8 jam dengan tenang memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit kronis. Ada seorang pria bernama Willem. Ia tidur pada jam yang sama setiap malam, membaca buku sebelum tidur, dan tidak menggunakan ponsel di tempat tidur. Hasilnya, tubuhnya terasa ringan setiap pagi. Tips: hindari kafein setelah pukul 3 sore. Matikan televisi dan lampu terang 1 jam sebelum tidur. Gunakan suara alam atau musik lembut sebagai pengantar tidur. Analogi: tidur ibarat malam bagi tanaman. Disitulah akar tumbuh, daun pulih, dan bunga berkembang. Pertanyaan reflektif: apakah saya merasa segar saat bangun pagi? Tanda keenam adalah hubungan sosial yang baik dan aktif. Menurut studi dari Harvard, selama lebih dari 75 tahun, orang yang memiliki hubungan sosial yang hangat dan suportif hidup lebih lama dan lebih bahagia. Bayangkan, seorang nenek bernama Ingrid. Ia tinggal di desa kecil, tapi setiap hari menerima kunjungan dari tetangga atau menelepon anak-anaknya. Ia tidak pernah merasa sendiri, meski tinggal sendiri. Tips: luangkan waktu untuk bertemu atau menelepon orang terdekat. Ikut komunitas lokal, kelompok lansia, atau kegiatan sosial. Jika memungkinkan, bantu orang lain, sekecil apapun. Analogi: hubungan sosial seperti sinar matahari. Bagi bunga, tanpa cahaya, bunga cepat layu. Pertanyaan reflektif: siapa yang bisa saya hubungi hari ini untuk sekadar berbagi cerita? Dan tanda ketujuh, yang mungkin paling mendalam, memiliki tujuan atau makna dalam hidup. Menurut penelitian dari Jepang dan Amerika, lansia yang merasa hidupnya masih berguna dan bermakna memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi dan usia yang lebih panjang. Contoh nyata, seorang pria bernama Albert, usia 81, yang setiap hari menulis puisi dan mengirimkannya ke komunitas lansia. Ia berkata, "Selama saya masih bisa menulis, saya masih hidup." Tips: lakukan hal yang memberi makna. Menulis, bercocok tanam, merawat hewan, atau bercerita pada cucu. Temukan alasan untuk bangun pagi. Tidak harus besar. Kadang, satu senyuman bisa menjadi misi hidup. Analogi: tujuan hidup seperti kompas. Ia tidak membuat jalan lebih mudah, tapi memberi arah yang jelas. Pertanyaan reflektif: apa yang masih ingin saya lakukan walau kecil minggu ini? Ketujuh tanda ini bukan ramalan, tapi bisa menjadi panduan, seperti lampu jalan saat malam, memberi terang agar langkah terasa lebih pasti. Setiap orang memiliki perjalanan masing-masing, namun menjaga tubuh, pikiran, dan hati tetap aktif bisa memperpanjang waktu dan memperdalam makna hidup. Hari ini bisa menjadi awal baru, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih sehat, sedikit demi sedikit. Jika video ini memberi manfaat, jangan lupa untuk klik suka, bagikan ke orang yang Anda sayangi, dan subscribe agar terus mendapatkan konten penuh makna seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam hangat dari saya untuk hidup lansia yang lebih bahagia dan bermakna.